Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Radatul Ismi dengan NIM 2248201160. Di sini saya akan membuat video tentang menganalisis data menggunakan SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelumnya saya sudah menginput datanya terlebih dahulu. Di kolom name kita bikin ada hewan, kelompok, dan kakak. Lalu di kolom label kita bikin nomor hewan, kelompok hewan uji, dan kadar kolesterol. Lalu di bagian value-nya, terutama di kelompok hewan uji, kita buat pengelompokannya seperti ini. Di bagian value-nya kita bikin satu, dan di bagian labelnya kita buat keterangan seperti ini. Lalu kita okekan. Lalu kita lanjut ke data view. Saya sudah terlebih dahulu menginput datanya. Lalu kita akan melakukan uji normality dengan cara tekan analyze, lalu deskripsi statistik, lalu explore. Di sini saya sudah memasukkan terlebih dahulu kadar kolesterol di dependent list dan kelompok hewan uji di factor list. Di bagian plot, kita checklist di bagian normality-nya, lalu kita continue. Di bagian statistiknya, kita pastikan confidence internalnya sudah 95%, lalu kita continue. Setelah itu kita okekan. Baik, di sini hasil dari test of normality-nya, kita lihat di bagian Sapiro-nya, karena data kita kurang dari 50. Di sini nilai sig-nya lebih besar dari alpha. Jadi bisa dikatakan data kita normal. Jadi kita akan melakukan uji ANOVA dengan cara analyze, complement, lalu one way ANOVA. Di bagian dependent list, kita masukkan kadar kolesterol, lalu di factor list kita buat kelompok hewan uji. Lalu kita tekan post hoc-nya, kita checklist di bagian LSD-nya, lalu continue, dan di bagian option kita checklist homogeneity-nya, lalu kita continue, dan kita okekan. Pada test of homogeneity-nya, kita dapat hasil 0,89, itu menunjukkan nilai sig kita lebih besar daripada alpha, jadi dapat dikatakan data kita homogen. Setelah homogen, kita lihat hasil ANOVA-nya, yaitu 0,00. Nah, jadi karena nilai sig kecil dari ANOVA, berarti ada perbedaan. Jadi kita baca post hoc-nya. Tapi sebelum itu, kita ubah dulu data tadi menjadi kategorik dengan cara yang pertama tekan transform, record indifference. Nah, di sini kita pindahkan KK atau kadar kolesterol ke input variable. Di bagian name, kita buat KK2. Dan di bagian label, kita buat kadar kolesterol. Lalu kita cek. Di bagian all MU value, di bagian rect-nya, kita buat 90. Dan di bagian root-nya, kita buat 119. Di bagian value-nya, kita buat 1. Lalu kita add-kan. Lanjut di bagian all value, kita buat 120. Di bagian root-nya, kita buat 139. Dan di new value-nya, kita buat 2. Lalu add-kan. Lalu di bagian all value-nya kita ubah menjadi true hit guess dengan data 140. Dan new value-nya kita buat 3. Lalu di add-kan. Lalu continue. Setelah kita input semua datanya, lalu kita okekan. Nah, kita bisa melihat hasilnya di data view-nya. Di sini sudah kita lihat pada KK2 sudah tampak. Terus kita balik ke variabel view-nya. Bisa kita lihat di bagian KK2, pada kolom desimal, kita ubah menjadi 0, lalu masuk ke data view, hasilnya seperti ini. Setelah itu, baru kita bisa melakukan uji Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis dilakukan dengan cara analyze, non-parametric test, lalu ligasi dialog, dan K-independent sample. Selanjutnya, pada tes variabel list, kita masukkan kadar kolesterol yang KK2 dan grouping variabel kita masukin kelompok hewan uji. Pada di bagian define regex-nya minimumnya 1 dan maksimumnya 5. Lalu continue. Setelah itu pada kolom test spec-nya kita checklist Kruskal-Wallis-nya dan lalu kita okekan. Nah, ini hasilnya yang kita dapat yaitu signifikannya 0,000
berarti kecil dari alfa. Maka kita akan melakukan uji lanjutan, yaitu uji Mann-Whitney. Langsung saja kita lakukan dengan cara analyze, terus non-parametric test, ligasi dialog, lalu two independent. Pada bagian tes variabel list, kita masukkan kadar kolesterol, KK2, dan grouping variabelnya kelompok hewan uji. Pada grup 1, kita tulis 1, dan grup 2, kita tulis 3, lalu kita continue. Pada kolom test speed-nya, kita checklist Mann-Whitney-nya, lalu kita okekan. Dan ini hasil dari Mann-Whitney-nya, didapatkan hasil 1, itu menunjukkan hasilnya lebih besar daripada 0,005, berarti antara kelompok negatif dan dosis rendah ada perbedaan signifikannya. Selanjutnya kita lakukan uji Kruskal-Wallis. Sebelumnya saya sudah menginput data terlebih dahulu di bagian variabel seperti ini. Di bagian value-nya, terutama di jenis kelamin, kita buat seperti ini. Lalu kita okekan. Pada penurunan kadar kolesterol, kita buat seperti itu juga. Lalu kita okekan. Pada data view, saya sudah menginput datanya terlebih dahulu. Langsung saja kita melakukan uji Kruskal-Wallis-nya dengan cara tekan analyze, deskriptif, lalu cross tab. Pada penurunan kadar kolesterol, kita letakkan di row, dan jenis kelamin kita letakkan di kolom. Lalu, pada statistik, T-square-nya kita checklist, dan juga risk-nya, lalu kita continue. Di bagian cell-nya, observed-nya dan expect-nya, lalu kita checklist, lalu row dan kolomnya kita checklist juga, terus continue, lalu kita okekan. Hasil yang kita dapat, data kita valid 100%, itu artinya data kita dapat diterima. Dan untuk uji Krus testnya, kita di sini 2 sel kita di 50%. Dan untuk uji chi-square testnya, di sini 2 sel kita di 50%. Jadi kita lihat di bagian Fisher-nya, di sini di bagian Fisher-nya besar dari alpha. Artinya hubungan antara penurunan kadar kolesterol pada laki-laki dan perempuan, dan risk-nya, estimate-nya itu laki-laki dan perempuan sama-sama 1. Selanjutnya, pada uji terakhir, yaitu uji regresi linear, sebelumnya saya sudah menginput datanya terlebih dahulu. Seperti di layar ini, pada bagian absorbannya kita tulis desimalnya 3 karena kita menggunakan 3 angka di belakang koma seperti ini. Langsung saja ke caranya, yaitu analyze, regression, lalu linear. Pada dependennya, kita masukkan absorbannya, dan di independennya, kita masukin konsentrasi vitamin C-nya, lalu oke. Setelah itu, yang kita perlu lihat pada uji regresi linear itu nilai R kuadratnya. Nilainya itu harus besar dari 95%. Di sini kita memperoleh hasil 0,99 atau 99%. Berarti nilai regresi linear kita dapat diterima. Baik, cukup sampai di situ yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.